Sanemi Shinazugawa. Dia adalah salah satu pilar dalam serial anime Kimetsu no Yaiba. Sanemi Shinazugawa menjabat sebagai pilar angin. Pedangnya berwarna hijau, memakai haori berwarna putih, dan wajah serta tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka yang disebabkan oleh serangan iblis. Tingginya 179 cm dan berat badannya 75 kg. Sebagai seorang pilar, ia memiliki sebuah sifat yang paling berbeda dengan pilar lainnya. Sifatnya pemarah, ganas, dan sulit diatur. Akan tetapi, di balik sifatnya yang seperti itu, Sanemi memiliki sebuah masa lalu yang tragis. Seperti apakah masa lalunya? Mari kita simak bersama-sama kisah hidup Sanemi Shinazugawa yang akan Mimin ceritakan secara lengkap dan jelas. So, welcome to Opsanime. Halo teman-teman, semoga kalian sehat selalu ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, please banget Mimin minta support dari kalian semua untuk subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa membagikan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Jadi, tunggu apa lagi sob? Let's go to mode dongeng. Kisah ini dimulai pada manga Kimetsu no Yaiba chapter 115. Dahulu, Sanemi hidup bahagia bersama keluarganya di sebuah desa yang damai dan asri. Keluarga sederhana ini setiap hari selalu bergotong royong demi terciptanya sebuah keluarga yang harmonis. Sanemi memiliki ayah dan ibu yang bernama Kyogo Shinazugawa serta Shizu Shinazugawa. Mereka sangat menyayangi Sanemi. Bertahun-tahun keluarga ini saling membantu satu sama lain. Sampai akhirnya Sanemi memiliki 6 adik. Mereka adalah Genya, Sunya, Hiroshi, Koto, Teiko, dan Sumi. Namun setelah mereka semua beranjak tumbuh menginjak usia anak-anak, terjadi sebuah hal yang mengejutkan. Sifat sang ayah yang tadinya baik hati kini berubah menjadi galak dan keras. Entah mengapa setiap hari ia selalu mengamuk, mengobrak-abrik rumah serta memukul anak-anaknya. Sang ibu, Shizu Shinazugawa, selalu melindungi mereka tanpa rasa takut meskipun harus dipukul dan diinjak-injak. Kejadian ini telah berulang kali terjadi selama beberapa minggu. Akan tetapi, sang ibu selalu menghadapinya dengan sabar. Setelah beberapa waktu berlalu, sang ayah, Kyogo Shinazugawa, meninggal, dibunuh oleh seseorang warga di desanya karena mereka geram akan sifat Kyogo yang sombong, merusak, dan kasar terhadap keluarganya. Keluarga Sanemi pun tak ada yang bersedih, karena bagaimanapun juga itu adalah balasan dari apa yang telah ia tanam selama hidupnya. Setelah kematian Kyogo, kini sang ibu Shizu Shinazugawa menjadi punggung keluarga. Dulu ia bekerja dari pagi hingga sore, tapi sekarang Shizu bekerja dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan 7 anaknya. Ia selalu pulang larut malam sampai-sampai tak ada satupun dari anaknya yang melihatnya beristirahat. Karena melihat sang ibu yang sangat bekerja keras sampai larut malam, Sanemi serta adiknya, Genya Shinazugawa, berinisiatif membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, supaya ibunya tak lagi bekerja sampai malam. Setiap hari mereka menjual kayu bakar ke kota, lalu pulang ketika sore hari
untuk mengurus adiknya serta pekerjaan rumah. Kegiatan ini berlangsung lama. Setiap hari mereka berjuang bersama dan keharmonisan keluarga ini pun telah kembali. Jika setiap sore sang ibu belum pulang, Sanemi selalu menjemputnya untuk segera pulang, beristirahat, makan malam bersama, dan bersenda gurau bersama. Mereka sangat bahagia dengan kehidupan yang baru ini. Hari-hari yang mereka jalani bersama ibarat warna pelangi yang indah. Namun ternyata nasib yang kurang baik lagi-lagi datang menghampiri keluarga ini. Di suatu hari, setelah Sanemi dan gengnya pulang dari pekerjaannya, ternyata sang ibu belum ada di rumah. Padahal matahari sudah mulai tenggelam. Karena cemas, Sanemi pun pergi menjemput sang ibu, dan gengnya menjaga adiknya di rumah. Beberapa jam telah berlalu. Sanemi serta ibu pun belum pulang. Di luar juga sudah malam hari. Gengnya bersama seluruh adiknya khawatir. Akan tetapi, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu. Semuanya bergegas membukaan pintu kecuali gengnya dan Sunya. Setelah pintu terbuka, tiba-tiba seluruh lilin yang ada di rumah padam. Serta semua adik gengnya terluka karena diserang oleh makhluk yang masuk ke dalam rumah. Gengnya sangat panik dikarenakan kondisi saat itu ia tak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Lalu, Sanemi datang dan menerjang membawa keluar makhluk tersebut. Karena semua adiknya terluka parah, gengnya pun keluar untuk segera memanggil dokter. Namun ia malah menjumpai Sanemi yang membunuh ibunya. Gengnya tak tahu bahwa makhluk tadi adalah ibunya karena kondisinya saat itu gelap gulita. Ia mengira bahwa makhluk tadi adalah serigala. Gengnya pun menangis sambil memeluk ibunya, lalu mencemooh Sanemi sebagai seorang pembunuh. Sanemi pun hanya terdiam dengan hati yang hancur. Ia tak mempermasalahkan perkataan gengnya, melainkan Sanemi tak tahu harus berekspresi seperti apa. Ia masih tak percaya bahwa ibunya berubah menjadi iblis. Dengan tatapan kosong serta perasaan hati yang kacau balau, Sanemi berdiri di tempat hingga pagi. Dan ketika pagi, ia bersama gengnya menyaksikan tubuh ibunya yang terlerai menjadi debu karena terkena sinar matahari. Sambil menangis terseduh-seduh, gengnya pulang untuk menemui adiknya. Ternyata mereka semua telah meninggal. Rasa tak percaya akan kejadian ini pun masih terngiang-ngiang di kepala mereka. Namun apalah daya, memang seperti inilah adanya. Sanemi dan gengnya mulai menguburkan adik-adik mereka, lalu membersihkan rumah. Semenjak kejadian itu, Sanemi tahu bahwa ia memiliki darah yang spesial. Lalu Sanemi memulai kegiatan barunya. Setiap pagi sampai sore, ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan gengnya. Lalu di setiap malam, Sanemi membawa banyak senjata dan tali yang panjang, pergi berkelana untuk membasmi para iblis. Sanemi selalu bertarung sekuat tenaga melawan iblis, serta tak takut jika tubuhnya terluka akibat terkena serangan iblis. Karena setiap iblis yang terkena darah Sanemi atau bahkan sampai membunuhnya, iblis tersebut pasti akan melemah, dan di saat itulah Sanemi mengikatnya kencang-kencang lalu digantung di pohon sampai matahari terbit. Hal itu berulang kali ia lakukan di setiap malam, dan Sanemi selalu selamat berkat darahnya yang spesial. Sampai di suatu malam, Sanemi bertemu dengan salah satu pemburu iblis. Namanya adalah Kumeno Masachika. Dia sangat kagum terhadap Sanemi karena berani memburu para iblis dengan cara seadanya tanpa tahu tentang teknik pernafasan dan pedang Nichirin. Lalu hari pun mulai pagi. Mereka beristirahat bersama sambil mengobati luka mereka masing-masing. Dan Masachika pun memberitahu Sanemi tentang organisasi pemburu iblis, teknik pernafasan, serta pedang Nichirin. Dan setelah mereka berbincang-bincang,
Masachika pun membawa Sanemi bertemu dengan guru yang mengajarinya teknik pernafasan. Lalu Sanemi mulai berlatih teknik berpedang. Lambat laun, Sanemi akhirnya menjadi pemburu iblis yang menggunakan teknik pernafasan angin. Sanemi dan Masachika selalu mengembangkan teknik berpedang serta berburu iblis bersama-sama. Sampai kemudian di suatu hari mereka berdua melawan iblis 12 bulan garis bawah peringkat pertama. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan iblis tersebut, dan mereka pun berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, Masachika harus gugur dalam pertempuran karena terkena banyak serangan serta terlalu banyak mengeluarkan darah. Sanemi pun sangat sedih, padahal ia berharap Masachika dan dirinya menjadi seorang pilar karena telah mengalahkan salah satu iblis 12 bulan. Setelah Sanemi menjadi seorang pilar, ia pun dipanggil pertama kalinya ke kediaman Oyakata Sama untuk menghadiri pertemuan yang diadakan 6 bulan sekali. Saat sampai di sana, Sanemi bertemu dengan 5 pilar lainnya. Mereka adalah Rengoku Shinjuro, Gyome Himejima, Tengen Uzui, Tomio Kakiyu, dan Kocho Kanae. Oyakata Sama pun telah menunggu di sana. Akan tetapi, bukannya datang dengan penuh sopan santun, Sanemi malah menjelek-jelekan Oyakata Sama. Karena Sanemi tahu bahwa Kagaya tak tahu sama sekali tentang ilmu berpedang. Pilar lain yang mendengarnya pun tak suka terhadap Sanemi. Tapi dengan penuh rendah hati, Oyakata Sama membiarkan Sanemi berbicara semaunya. Lalu setelah Sanemi selesai berbicara, Kagaya pun mulai menjelaskan keadaan yang sebenarnya dengan nada yang lemah lembut. Sanemi pun tersadar dan meneteskan air mata, serta tak lagi menjelek-jelekan Oyakata Sama. Setelah Sanemi mengetahui lebih banyak tentang Kagaya, ia selalu menghormatinya. Bahkan, Sanemi telah menganggap Kagaya seperti ayahnya sendiri. Dan ia bertekad mendedikasikan hidupnya untuk membasmi para iblis demi terciptanya ketenangan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Sebagai seorang pilar, Sanemi adalah pemburu iblis yang sangat tangguh. Bahkan meskipun tubuhnya bermandikan darah sekalipun, ia tak pernah mundur dan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Hal ini terlihat dengan jelas ketika ia bertarung melawan Kokushibo, iblis bulan atas pertama. Padahal Sanemi telah kehilangan kesadarannya, akan tetapi ia masih tetap mengayunkan pedangnya dengan gagah. Meskipun tubuhnya dibalut perban, darahnya selalu mengalir, serta ia telah kehilangan jari tengah dan jari manisnya, Sanemi tetap kokoh berdiri bersama pilar lainnya untuk mengalahkan Muzan demi terwujudnya tujuan yang sama. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Muzan. Dengan tubuh yang lemas serta tak bertenaga, Sanemi tak sadarkan diri. Lalu ia bermimpi bertemu dengan semua keluarganya. Rasa sedih dan senang bercampur menjadi satu. Sanemi sangat senang karena ia melihat Genya beserta adik-adiknya berada di tempat yang terang. Namun ibu bersama ayahnya berada di tempat yang gelap. Seluruh pilar gugur dalam pertempuran, kecuali Sanemi dan Tomio Kagiyu. Setelah pertempuran besar tersebut, Sanemi tak sadarkan diri selama 1 bulan. Selepas siuman, Sanemi bersama Tomio Kagiyu dipanggil ke kediaman Ubuyashiki. Di sana, keluarga Ubuyashiki sangat berterima kasih kepada mereka karena telah berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan Muzan. Sekarang iblis pun telah tiada. Ketenangan, ketentraman, serta kesejahteraan masyarakat pun telah kembali. Lalu organisasi pemburu iblis pun dibubarkan. Semenjak itu, Sanemi menjalankan kehidupan normalnya kembali. Dan di masa depan, ia telah mempunyai keturunan. Mereka bekerja sebagai anggota kepolisian. Nah, itu dia sob, kisah hidup pilar angin Sanemi Shinazugawa dari awal sampai akhir hidupnya. Semoga jelas dan dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman semua. Oke sob, sekian untuk kesempatan kali ini. Mimin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.